Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kali ini kami akan melakukan terkait hands-on Hadoop. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Rugaisna ini. Saya Ri Ramadhani Herlambang. Jadi pada kali ini kami melakukan terkait distribusinya berdua, yang mana dikarenakan terkait device saya itu terkendala. Jadi saya melakukan atau bekerja sama ya dengan teman saya ini. Oke, jadi pertama ya terkait implementasi yang akan kami gunakan, yaitu terkait mencari data ya, mencari data minimal dengan 200 MB, dan di sini kami sudah kesulitan ya dalam mencari data di open source, makanya kami melakukan terkait generate data menggunakan Python. Nah, terkait codingannya di sini ada terkait import dan lain-lain yang dimana itu digunakan ya untuk terkait generate ini. Nah, kemudian terkait konfigurasinya di sini ada output file ya, output file ke directory data, terus nama file CSV-nya nanti itu sales_data. Nah, terkait target MB ya, kapasitas atau ukuran itu kita buat sebanyak 400, yang mana itu akan digunakan terkait nanti distribusi data ke data node 1, 2, dan 3. Oke, nah untuk codingannya di sini kami dibantu ya oleh AI terkait pembuatannya. Nah, untuk datanya ini merupakan data penjualan ya, data penjualan yang kami gunakan. Nah, di sini data referensi terkait data apa saja yang akan kami ambil terkait payment, order, produk, salesperson dan lain-lain sebagainya. Oke, terkait lanjutan ya, di sini kita melakukan return random data ya untuk mulai dan berakhirnya. Kemudian juga terkait data ini by rows ya, by baris. Jadi si data ini akan mengenerate baris per baris ya sesuai dengan variabel yang akan kita ambil seperti ini. Oke, dan selanjutnya di sini kita melakukan cek ya terkait data. Semisal sudah ada data dengan nama yang sama, itu akan dihapus terlebih dahulu dan akan di-generate ulang untuk si penyimpanan datanya tersebut. Nah, di sini ada codingan terkait mulai generate itu. Dan di sini kita untuk memudahkan kita ya terkait loading datanya ya ataupun generate datanya apakah sudah selesai atau belum dan sampai mana. Di sini kita ngebuat terkait update ya, terkait baris tertulisnya sudah berapa dan ukurannya itu berapa gitu. Jadi target bytes-nya yang udah kita tentukan yang di awal itu 400 MB ya. 400 MB, jadi nanti ketika emang si data ini sudah mencapai 400 MB, datanya akan berhenti, generate-nya akan berhenti, seperti itu. Boleh sekarang kita coba run. Nah, di sini sudah mulai ya untuk melakukan generate-nya. Di sini sudah terlihat ya terkait detailnya baris yang tertulis sudah berapa dan ukuran file sudah berapa. Nah, ini akan kita tunggu sampai datanya itu mencapai 400 MB ya, sesuai dengan target. Oke, sembari saya jelaskan ya terkait ini. Jadi pengimplementasian Hadoop ini itu akan digunakan ketika data yang akan kita pakai itu besar dan bisa didistribut ke PC lain lah, dalam artian ya. Jadi nggak hanya satu yang bisa mengakses dan disimpan di volume yang terpisah juga. Jadi itu fungsinya dari Hadoop HDFS sendiri ya untuk melakukan distribute file sistemnya. Nah, terus juga di sini kami itu menggunakan Hadoop-nya sendiri menggunakan Docker ya lewat Composer, yang mana nanti kita pengimplementasinya menggunakan Docker compose.yml, yang dimana itu nanti ketika itu di run semuanya itu sudah bisa berjalan. Jadi kita nggak perlu melakukan satu-satu di CLI seperti itu. Dan juga nanti terkait pull image ya, nanti akan saya jelaskan kembali juga di Docker compose.yml. Kita melakukan pull image dulu dari Hadoop-nya sendiri ya. Ada node data, kemudian juga data node ya, maksudnya data node dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga nanti itu akan tergenerate sendiri ya terkait data-datanya ini, seperti itu. Oke, dan juga nanti hasil akhirnya terkait si pengimplementasian Hadoop ini akan bisa kita lihat ya
lewat UI-nya, UI dari Hadoop-nya sendiri, dan terlihat directory input itu nanti yang kita buat ya, directory itu akan terlihat bahwa data itu sudah dipindahkan ke dalam Hadoop dan kapasitasnya, ukurannya berapa dan didistribut ke Blok. berapa blok. Nah, dan juga terkait ukuran blok, defaultnya itu 128 gitu. Jadi nanti akan dipecah-pecah sebanyak 128, 128, 128 sampai data ini tercukupi atau terpenuhi. Oke. Nah, di sini sendiri ya terkait generate datanya ya, baris tertulisnya udah 1.900.000 ya dengan ukuran filenya 259 dan target kita itu 400 MB. Jadi masih melakukan generate terus sampai ukuran filenya itu mencapai 400 MB. Oke, mungkin sambil menunggu generate datanya, kita akan menjelaskan terkait Docker Compose YAML terkait codingannya. Di sini tertulis jelas version yang kami gunakan terkait Compose ini adalah version 3 ya. Dan juga di sini service-nya yang kami pull in yang image-nya ya, image dan juga ada environment dan lain-lain. Itu pertama kita menggunakan Nemnode ya, image-nya kita ambil dari sini, link ini. Kemudian juga container name-nya kita akan buat namanya itu Nemnode ya, supaya memudahkan kita untuk melakukan terkait pengimplementasiannya. Terus juga ini ada environment yang harus kita install atau requirement-nya seperti itu. Nah, kemudian juga yang kedua ada data node kita ambil dari sini terkait image-nya. Kontainernya kita buat namanya data node juga karena untuk awal-awal ini karena kita masih mencoba ya, sekali mencoba melakukan percobaan agar memudahkan kita seperti itu. Dan ini environment-nya, requirement-nya ada beberapa, volume, ports dan lain-lainnya gitu. Nah, nanti ketika file ini ya kita run di CLI ya, itu Docker Compose apt build itu akan melakukan pulling image dan melakukan run composer container. Nah, sini terlihat ya bahwa si generate data yang tadi sudah kita lakukan itu sudah selesai dan untuk total ukurannya itu sebanyak 400 MB seperti itu. Nah, di sini juga ya untuk di lokal kita sudah tersimpan juga ya terkait data yang kita generate di dalam directory data yang udah kita setting ya di sini terkait data sales data seperti itu. Mungkin berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya sesudah tadi kita membuat Docker Compose, kita akan mengupload atau mengup dari Docker Compose-nya, yaitu dengan cara Docker Compose up min-d. Nah, ini nantinya akan nge-run si dari Docker Compose-nya. Nah, di sini dapat dilihat dari Docker Compose itu akan menghasilkan dua kontainer, yaitu yang pertama ada Nemnode dengan dua port, yaitu port 9870 dan juga 9000. Lalu ada juga kontainer satunya lagi yaitu data node dengan port 9864. Nah, selanjutnya ketika dari Docker Compose sudah kita run, kita akan masuk ke dalam Nemnode kontainer Nemnode ini dengan cara yaitu docker exec min ait nama kontainernya yaitu Nemnode base. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam kontainernya ya dari Nemnode. Lalu kita coba mau lihat dari directory data ini apakah dapat terbaca untuk sales data ini yaitu dengan cara ls slash data. Nah, di sini dapat dilihat untuk data CSP-nya ini sudah masuk di dalam directory data di data lokal. Lalu selanjutnya kita akan membuat directory baru di dalam HDFS dengan cara HDFS dfs bin mkdir lalu min p lalu nama direktorinya yaitu misalkan new data.
Nah, di sini sudah terbuat untuk direktorinya, untuk direktori new data. Lalu selanjutnya kita akan memindahkan file CSV yang ada di data di di data lokalnya, pindah ke direktori yang sudah kita buat di HDFS dengan cara HDFS DFS min food, lalu nama direktori di lokalnya yaitu data, direktori data, dan nama filenya yaitu sales data.csv. Lalu direktori dari HDFS-nya yaitu new data. Oke. Di sini kita tunggu sedang mengcopy data CSV yang ada di dalam lokal dipindah ke HDFS atau di copy. Nah, di sini sudah selesai. Coba untuk kita cek apakah di dalam direktori new data ini sudah terdapat file CSV-nya dengan cara HDFS DFS min ls nama direktori yang sudah kita buat yaitu new data. Nah, di sini dapat dilihat untuk sales data.csv-nya sudah dapat berhasil di copy atau disalin ke dalam direktori baru di dalam HDFS yaitu new data directory. Nah, selanjutnya kita ingin tahu semisalkan sales data ini benar atau tidak data yang mau kita pindahkan. Kita dapat melihat isi dari sales data.csv-nya ini dengan cara HDFS DFS mincat direktorinya yaitu new data dengan nama filenya yaitu salesdata.csv. Lalu kita akan melihat head dari si datanya saja. Nah, oke. Di sini dapat dilihat untuk data dari 1 sampai dengan 9. Di sini apakah sudah benar? Dari sini untuk datanya sudah sesuai dengan data yang ada di lokal. Jadi datanya benar sudah disalin ke direktori yang ada di HDFS. Nah, selanjutnya di sini kita mau melihat apakah data CSV tersebut dipindahkan ke HDFS dengan yang digunakan itu beberapa blok. Nah, kita dapat melihat dengan cara DFS fsck new data sales data .csv files min blocks min location. Oke, di sini dapat kita lihat untuk dari sales data.csv ini digunakan yaitu total ada 4 blok yang digunakan. Lalu juga di sini untuk replication-nya itu ada 3. Nah, untuk itu coba kita cek di localhost dengan memnode-nya ini. Oke. Di UI-nya kita cek apakah sesuai. Oke, nah di sini sudah ada direktorinya yang sudah kita buat yaitu new data. Dan kita coba lihat di dalamnya ini ada sales data.csv dengan filenya sebesar 400 MB. Nah, di sini replication-nya itu ada 3 dengan block size-nya masing-masing yaitu 128 MB. Oke. Sebelumnya berikut ya merupakan dari hasil akhir ya dari melakukan hands-on terkait dari penggunaan Hadoop itu sendiri. Dan di sini terlihat juga ya bahwa sudah berhasil melakukan distribusi file ke dalam 3 blok seperti itu.
Jadi mungkin cukup ya, sekian dari kami terkait penjelasan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.